Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Varisu. Vijay adalah anak yang diusir oleh ayahnya 7 tahun yang lalu karena perbedaan pendapat. Ayahnya adalah seorang miliarder di perusahaan pertambangan. Vijay adalah pemuda cerdas dan walaupun dia terusir, sebenarnya dia ingin mempersatukan keluarga yang telah retak menjadi keluarga yang harmonis dan bersatu kembali. Dan inilah Vijay, pemuda cerdas dan kuat yang akan menyelamatkan perusahaan ayahnya yang justru telah mengusir dia sendiri. Dan kini Vijay pun kembali. Jaya Prakash bersaing ketat dalam dunia bisnis industri pertambangan. Ia pada akhirnya dikalahkan oleh musuh bebuyutannya, yaitu Raja Bisnis Rajendra, dalam sebuah persaingan kontrak senilai 3 juta US dollar. Rajendra berhasil memenangkan tender tersebut berkat bantuan dari 2 orang putranya, yaitu Jai dan Ajay. Rajendra sebenarnya punya 1 anak lagi yang bungsu, yang bernama Vijay. Namun sayang hubungan Rajendra dan Vijay retak parah sejak 7 tahun silam. Saat itu, Rajendra mengusir anaknya Vijay di rumahnya sendiri. Vijay mengembara jauh dari rumah. Setelah diusir oleh ayahnya, ia sering ditelepon oleh ibunya, tetapi sang ibu melakukan itu secara diam-diam. Ketika ketahuan suaminya, ibu Vijay yang bernama Sudha buru-buru memutuskan panggilan telepon. Vijay adalah lulusan terbaik Harvard University. Ia berhasil menciptakan aplikasi dan aplikasi ini memudahkan orang-orang untuk memesan makanan secara online. Saat acara peluncuran aplikasinya itu, Vijay ditanya oleh seorang wartawan, "Bukankah ayahmu adalah Tuan Rajendra, seorang pengusaha kaya di India? Kenapa tidak bekerja sama dengannya untuk modal investasi? Benarkah ada masalah keluarga di antara kalian?" Pertanyaan wartawan itu memancing amarah Vijay. Ia hampir saja memaki wartawan tersebut. Beruntung, Vijay mampu mengontrol amarahnya dengan menjawab, "Itu bukan urusanmu." Setelah berkata demikian, Vijay pergi meninggalkan ruangan tersebut. Perseteruan antara Vijay dan ayahnya terjadi sejak 7 tahun yang lalu, ketika Vijay baru saja menyelesaikan studinya di Harvard University. Dalam sebuah acara keluarga, ayah Vijay mengatakan bahwa ia tidak akan menjadikan Vijay sebagai pewaris perusahaan. Tuan Rajendra hanya akan mewariskan perusahaan itu kepada anaknya yang memiliki kemampuan bisnis yang mumpuni dan mampu membuktikan hal tersebut. Menurutnya, meskipun lulusan dari universitas bergengsi, tetapi kemampuan bisnis Vijay belum teruji. Vijay bahkan bisa menyelesaikan kuliah berkat biaya dari orang tuanya. Ucapan Tuan Rajendra membuat Vijay tersinggung. Ia membalasnya dengan berkata, "Maaf ayah, mungkin ayah lupa jika aku lulus dari Harvard University tanpa bantuan ayah. Karena aku mendapatkan beasiswa, dan sekali lagi aku minta maaf ayah, aku tidak tertarik untuk menjadi pewaris perusahaan Rajendra Group. Karena aku tidak tertarik dengan bisnis. Saat ini, aku sudah menciptakan aplikasi." Ucapan Vijay di depan umum membuat ayahnya marah. Kedua saudara Vijay, Jai dan Ajay, juga ikut-ikutan memarahi adiknya. Sebenarnya, Vijay melakukan itu karena ia muak dengan sikap ayahnya yang selalu egois dan sok membanggakan dirinya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Setelah pertengkaran itu, Vijay diusir oleh ayahnya dari rumah. Nyonya Sudha berusaha menghentikan anaknya, tetapi Vijay mengaku tidak bahagia berada di rumah itu, di bawah tekanan dan juga hinaan sang ayah. Kembali ke adegan saat ini, di mana Sudha meminta suaminya untuk mengadakan pesta ulang tahun Rajendra yang ke-65 dan disusul dengan anniversary pernikahan mereka yang ke-45. Anniversary pernikahan ini biasanya dilakukan dengan ritual pengucapan janji nikah. Sayangnya, Rajendra tidak mau menuruti keinginan Sudha, karena jika ritual itu diadakan,
Itu artinya mereka harus mengundang seluruh anggota keluarga termasuk Vijay. Rajendra tidak mau bertemu dengan Vijay karena suaminya ini keras kepala, sudah akhirnya mengalah. Keesokan harinya, dokter pribadi keluarga Rajendra yaitu Tuan Anand menemukan fakta jika ternyata Tuan Rajendra terserang penyakit kanker pankreas stadium 4. Ia punya waktu hidup sekitar 8 bulan tersisa. Rajendra terpukul mendengar berita itu. Ia meminta sahabatnya, Dr. Anand, agar merahasiakan kabar buruk itu dari semua anggota keluarganya, termasuk Sudha. Sejak saat itu, hidup Rajendra berubah drastis. Ia meminta istrinya untuk merayakan ulang tahun dirinya dan mengadakan anniversary pernikahan mereka yang ke-45. Dan acara itu akan dilakukan dengan mengundang anak mereka yaitu Vijay. Sudah senang mendengar ucapan suaminya. Ia segera menelepon anaknya Vijay, tetapi Vijay bersikeras tidak akan datang dan menginjakkan kakinya di rumah itu. Mendengar respon anaknya, sudah menangis. Keesokan paginya, Vijay memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia mengalah demi sang ibu. Vijay disambut baik oleh ibunya dengan penuh keharuan setelah 7 tahun terpisah. Kehadiran Vijay ternyata tidak disambut baik oleh saudaranya dan juga anggota keluarga dari rumah itu. Bahkan, ayahnya sendiri juga cuek terhadap Vijay. Kedua abang Vijay, yaitu Ajay dan Jay, begitu cuek kepadanya. Kedua saudara laki-laki Vijay menganggap adiknya ini sebagai kompetitor yang akan merampas bisnis ayahnya dari tangan mereka. Vijay berusaha menjelaskan alasan kenapa ia kembali. Ia tidak menginginkan harta warisan itu. Kepulangannya dari rumah itu hanya demi sang ibu. Ada seorang pembantu di rumah itu yang bernama Kicha. Kicha sangat akrab dengan Vijay. Ia menjelaskan situasi di rumah tersebut selama Vijay tidak ada di sana. Abang Vijay yang tertua tidak pernah bertegur sapa dengan istrinya. Bahkan mereka juga tidak mau bertatap mata. Sementara abang Vijay yang nomor 2, ia tidak pernah bertegur sapa dengan abang sulungnya. Saat makan malam, Vijay mencermati jika tidak seorang pun peduli kepada ibunya. Vijay kemudian menghampiri ibunya dan mengajaknya makan malam bersama. Ia bahkan meminta ibunya untuk keluar dari rumah tersebut karena rumah itu mirip dengan penjara. Tetapi ibu Vijay menolak anaknya itu dengan alasan ia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Selesai makan, ia memergoki keponakannya yang bernama Ria merokok secara diam-diam. Vijay menegur gadis itu, tetapi keponakannya itu tidak punya tata krama. "Apa hakmu menegurku? Kamu hanya tamu di sini," ucap Ria membuat Vijay terdiam. Dalam sebuah pesta, para pebisnis diketahui jika ternyata kedua anak laki-laki Tuan Rajendra tidak sesempurna yang dibayangkan. Jay sebagai anak yang tertua memiliki seorang selingkuhan yang bernama Smita. Smita terus meminta agar ia dinikahi oleh Jay, tetapi tentu saja Jay menolak. Sementara anak yang kedua, Ajay, justru terlilit hutang. Ia meminjam uang dari seorang pemuda yang bernama Mukesh, sejumlah 5 miliar. Mukesh menagih hutangnya dan ia siap membongkar keburukan Ajay, tetapi Ajay meminta tenggat waktu. Semua hal itu diketahui oleh Tuan Jayaprakash dan hal itu ia bisa gunakan sebagai senjata untuk menyerang Tuan Rajendra sebagai lawan bisnisnya. Seorang wanita cantik masuk ke rumah Vijay. Wanita ini bernama Divya. Divya menemui kakaknya Arti. Ia mendesak Arti agar segera menceraikan suaminya Jay karena Divya tahu jika Jay selingkuh dengan Arti. Arti pun tidak mau. Ia juga tidak percaya jika suaminya tega selingkuh darinya. Ketika Divya masuk dan keluar dari rumah itu, Vijay terlena akan kecantikannya. Tetapi Divya tidak terlalu menghiraukan Vijay karena saat itu ia tidak tahu jika Vijay adalah anak dari Tuan Rajendra. Saat acara keluarga, Divya menatap tajam ke arah Jay. Divya membenci Jay karena ia mengkhianati istrinya sendiri, yaitu kakak Divya. Kebetulan Vijay berada di belakang abangnya, Jay. Vijay kegeeran dan ia salah sangka. Vijay mengira jika Divya memandang ke arahnya. Vijay mulai salah tingkah. Ketika suasana sepi, Vijay mendekati Divya dan mereka berkenalan. Perlahan benih-benih cinta di antara keduanya muncul di hati mereka.
कुछ अच्छे से याद है मुझे। Vijay akhirnya mendapatkan investor yang bersedia mendanai aplikasinya yang mendapatkan suntikan dana sebesar 250 crore. Keberhasilan Vijay mengejutkan ayahnya Rajendra. Wajah Vijay muncul di sebuah koran. Vijay menjelma menjadi miliarder muda yang sukses. Divya merasa senang dengan kesuksesan itu. Ia segera menemui Vijay di rumahnya. Divya memberikan kabar itu kepada ibu Vijay, tetapi Nyonya Suda justru merasa sedih. Ia takut setelah sukses, Vijay akan kembali meninggalkan rumah itu, yang artinya Vijay juga akan meninggalkan dirinya. Tetapi Vijay justru memeluk dan mencium ibunya. Ia mengaku jika raganya bisa saja pergi meninggalkan tempat itu, tetapi jiwanya tetap merindukan sang ibu. Tindakan Vijay membuat Divya tersentuh hatinya. Ia semakin jatuh cinta kepada Vijay. Tuan Rajendra merayakan ulang tahunnya yang ke-65. Ia mengundang seluruh anggota keluarga dan juga kolega bisnisnya. Di saat itulah Smita muncul. Smita ingin semua orang mengetahui hubungan perselingkuhannya dengan Jai. Jai segera membawa Smita ke tempat yang sepi dan melarang tindakan wanita nekat itu. Seketika Arti muncul dan mendengar pembicaraan mereka. Arti mengetahui jika suaminya selama ini ternyata benar-benar selingkuh. Ia kemudian menampar Jai dan pertengkaran mereka diketahui oleh semua orang. Arti kemudian meminta cerai dan ia keluar dari rumah itu. Nyonya Suda mencoba menghentikan langkah Arti, tetapi semuanya sia-sia. Setelah itu, drama lain terjadi. Mukesh juga muncul di tempat itu dan ia menagih hutang Ajay. Dari sinilah semua orang mengetahui jika Ajay memiliki hutang sebesar 5 miliar dari Mukesh. Mukesh memaksa Ajay agar segera membayar hutangnya, tetapi Ajay meminta sedikit tenggat waktu. Mukesh tidak kompromi, ia membawa beberapa orang debt collector untuk mengajar Ajay. Vijay tidak terima abangnya dipukul oleh debt collector. Ia mengajar mereka semua. Setelah itu, Vijay mengusir Mukesh. Ia tidak ingin acara ulang tahun ayahnya dinodai oleh Mukesh. Tuan Rajendra akhirnya tahu jika dua anak laki-lakinya yang selalu ia bangga-banggakan selama ini ternyata hanyalah beban keluarga. Mereka tidak layak menjadi pewaris dirinya memimpin perusahaan Rajendra Group. Malam harinya, Rajendra meminta Vijay untuk tetap tinggal di rumah itu dan menjadi pengganti dirinya memimpin perusahaan. Tetapi Vijay menolak tawaran itu. Vijay menjelaskan bahwa ia datang ke rumah itu hanya demi ibunya, bukan untuk perebutan perusahaan warisan keluarga. Ucapan Vijay membuat ayahnya terdiam. Keesokan harinya, Vijay bersiap pergi. Ia berpamitan dengan sang ibu. Meskipun ibunya berusaha untuk membujuk, tetapi Vijay tetap memutuskan untuk pergi. Tuan Rajendra hanya melihat dari kejauhan. Ia juga tidak bisa menghentikan langkah putranya itu. Vijay masuk ke dalam taksi dan menuju ke bandara. Vijay ternyata kembali ke rumah itu. Ia batal pergi karena Tuan Rajendra meminta dokter pribadinya yaitu Anand agar memberitahu Vijay terkait penyakit yang ia derita. Vijay bertemu ayahnya empat mata. Di saat itulah sang ayah meminta Vijay untuk kembali menggantikan dirinya sebagai pewaris perusahaan karena saat ini ia sedang sekarat. Kali ini Vijay tidak bisa menolak karena ia ingin memberikan ketenangan dan kedamaian kepada ayahnya yang sedang berjuang melawan kanker. Tuan Rajendra mengumumkan pengunduran dirinya dari perusahaan. Ia menunjukkan Vijay sebagai pengganti. Pengunduran diri itu menggegerkan media dan mengejutkan semua orang, termasuk musuh bebuyutannya yaitu Tuan Jaya Prakash. Bahkan Jai dan Ajay terkejut mendengar keputusan itu. Mereka tidak terima. Keduanya segera mendatangi sang ayah dan memarahinya. Dan disinilah ketahuan tabiat mereka jika ternyata selama ini kebaikan mereka hanyalah semu semata. Hanya demi memiliki perusahaan. Vijay muncul di ruangan itu. Ia membeberkan kebusukan saudara-saudaranya. Dari laporan keuangan yang Vijay selidiki, ternyata selain selingkuh, kakak tertua Vijay juga seorang yang korup. Ia korupsi dana perusahaan dan Vijay mengetahui semua itu. Jai dan Ajay kemudian membawa keluarganya keluar dari rumah itu. Meskipun dicegah oleh ibunya, tetapi mereka tidak peduli.
Vijay memulai aktivitasnya di perusahaan, tetapi hari itu ia justru diserang oleh pegawai perusahaan. Mobil Vijay dihantam menggunakan kotak kontainer. Vijay juga dikejar oleh beberapa pekerja. Terjadi perkelahian di antara mereka. Ternyata dalang dari semua itu adalah abang Vijay yang bernama Jay. Jay yang masih tidak terima jika Vijay yang dipilih ayahnya menjadi pewaris perusahaan. Vijay berhasil mengalahkan semua lawannya. Setelah itu, ia meminta anak buahnya untuk menghantam mobil Jay dengan kontainer. Vijay ternyata tidak menghancurkan mobil itu. Ia tidak ingin membalaskan kejahatan abangnya dengan kejahatan yang sama. Kehadiran Vijay ternyata tidak diterima oleh manajer lain di perusahaan tersebut. Kali ini, mereka dipengaruhi oleh abang Vijay yang bernama Ajay. Mereka menolak Vijay sebagai pemimpin. Sesuai aturan perusahaan, seorang kepala direktur harus mendapatkan dukungan dari para manajer. Terdapat 9 manajer di sana dan mereka semua mendukung Ajay sebagai kepala direktur perusahaan. Ajay bahkan sudah mendatangkan kuasa hukum perusahaan supaya menegakkan aturan itu, sehingga ia bisa menyingkirkan Vijay. Tetapi Vijay tidak kalah cerdik. Ia meminta waktu 5 menit agar bisa meyakinkan semua orang memilih dirinya sebagai kepala direktur. Agar terpilih, Vijay butuh setidaknya 5 suara dari 9 manajer yang ada. Tentunya tidak mudah karena 9 manajer itu sudah disogok oleh Vijay. Dan di saat itulah Vijay mulai memainkan kecerdasannya. Ternyata Vijay sudah mengetahui keburukan para manajer tersebut dan ia mulai mengancam mereka secara halus. Vijay tahu jika manajer pertama yang bernama Velraj ternyata punya simpanan. Ia akan membongkar rahasia perselingkuhan itu jika Velraj tidak memilih dirinya sebagai direktur perusahaan. Alhasil, Velraj terpaksa memilih Vijay karena ia takut perselingkuhannya terbongkar oleh Vijay. Orang kedua yang dicecar oleh Vijay adalah manajer yang bernama Tambi Durai. Tambi ternyata punya masa lalu yang cukup kejam. Ia menipu sejumlah uang dari sahabatnya sendiri yang bernama Mustafa sebelum ia bergabung dengan perusahaan ayah Vijay. Dan sekali lagi, manajer yang satu ini juga takut jika rahasia masa lalunya terbongkar ke publik. Ia pun akhirnya memilih Vijay sebagai direktur. Sekarang, Vijay butuh 3 orang manajer lagi untuk memenangkan voting bagi dirinya. Vijay kemudian beralih kepada 3 pria yang duduk berdampingan. Belum sempat Vijay membongkar kejahatan mereka, 3 pria ini secara sadar langsung memilih berpihak kepada Vijay sebagai direktur baru di perusahaan tersebut. Sekarang Vijay memiliki 5 suara dan abangnya hanya memiliki 4 suara. Itu artinya Vijay layak menjadi direktur di perusahaan Rajendra Group. Vijay dan Divya datang ke rumah Arti. Ia meminta Arti agar kembali ke rumah keluarga mereka. Tetapi Arti dan anaknya Ria tidak mau. Arti kesal terhadap pengkhianatan suaminya yang tega berselingkuh darinya. Situs penambangan perusahaan Rajendra disegel oleh pemerintah. Ternyata penyebabnya adalah karena ulah Jay dan Ajay. Perusahaan Tuan Rajendra saat ini memiliki 3 orang direktur, yaitu Vijay selaku kepala direktur dan didampingi oleh kedua abangnya, Jay dan Ajay, ternyata berkhianat. Ia meminta pemerintah untuk menutup pertambangan tersebut supaya dilelangkan kepada perusahaan baru yang siap menangani tambang itu dengan harga penawaran tertinggi. Alhasil, tambang itu terpaksa dilelang. Vijay ingin memenangkan lelang agar perusahaannya bisa kembali menguasai tambang itu, tetapi kedua saudara laki-lakinya ternyata bekerja sama dengan perusahaan Jaya Prakash sebagai pesaing terberat Vijay. Mereka bahkan berhasil mendapatkan seorang investor yang bernama Aditya, dan Aditya ini sanggup membiayai proyek tersebut dengan memberikan penawaran lelang tertinggi. Alhasil, perusahaan Jaya Prakash keluar sebagai pemenang tender. Mereka mengungguli beberapa perusahaan pesaing, termasuk perusahaan milik Vijay. Kemenangan itu membuat Jaya Prakash besar kepala.
Ia mengejek Vijay yang dianggap masih mentah dan lemah secara finansial. Setelah acara lelang selesai, Tuan Jaya Prakash diminta untuk menandatangani berkas dokumen proyek. Tidak hanya direktur investor dari perusahaan tersebut juga wajib tanda tangan. Tuan Prakash segera menelepon investor Aditya yang sedang dalam perjalanan. Setibanya di tempat tujuan, sebuah kejutan terjadi. Ternyata investor Aditya adalah anak buah Vijay. Kebetulan Vijay cukup sukses dengan aplikasi yang ia ciptakan, dan sekarang ia punya banyak dana untuk diinvestasikan ke perusahaan lain. Dan urusan investasi itu ia percayakan kepada Aditya dan anak buahnya. Itu artinya Vijay akan menjadi bos yang berinvestasi di perusahaan Jaya Prakash. Kejutan itu membuat Jaya Prakash, Mukesh dan Ajay terdiam terpana terbata. Mereka kalah telak dibantai oleh Vijay lewat permainan cerdiknya dalam dunia bisnis. Selama pekerjaan tambang, Vijay selalu memperhatikan lingkungan sekitar dan juga masyarakat di kawasan penambangan. Ia memberikan mereka fasilitas properti dan juga pendidikan. Vijay juga dekat dengan masyarakat kelas bawah. Arti menelepon ibu mertuanya, anak gadis sematawayang mereka yang bernama Ria dinyatakan menghilang setelah pulang dari sekolah. Arti dan keluarga Rajendra panik dan segera melaporkan polisi. Menurut keterangan dari teman sekelasnya, Ria berkenalan dengan seorang pemuda melalui media sosial dan mereka kemudian melakukan kencan buta di sebuah kafe. Setelah itu, Ria menghilang. Polisi segera memeriksa rekaman kamera CCTV di kafe tersebut. Ria terlihat menaiki sebuah minibus. Dari jejak CCTV di area jalanan, minibus itu diketahui masuk sebuah gang dan gang itu dihuni oleh para preman yang dikomandai oleh preman yang bernama Anthony. Preman itu sangat disegani dan ditakuti, dan ia bergelut dengan bisnis narkoba dan juga perdagangan manusia. Anthony menculik gadis-gadis muda dan menjualnya ke luar negeri. Keterangan dari polisi membuat keluarga Vijay semakin panik. Ibu Ria menangis meratapi putrinya yang membuat Vijay bertekad untuk membawa pulang Ria dengan selamat. Malam harinya, Vijay mendatangi gang tersebut tanpa rasa takut. Ia kemudian bertanya yang mana rumahnya Anthony. Pernyataan Vijay membuat semua preman di sana marah. Berani-beraninya, Vijay menyebutkan nama bos mereka yaitu Anthony. Vijay tidak gentar, ia kembali bertanya, tadi sore sebuah minibus masuk ke area ini dengan menculik seorang gadis, di mana gadis itu sekarang. Seorang preman maju ke depan dan mendorong Vijay, tetapi Vijay ternyata terlalu kuat. Ia tidak bergerak sedikit pun meskipun didorong. Preman ini kembali berniat mendorong Vijay dengan tenaga yang lebih kuat, tetapi Vijay justru mematahkan tangannya. Preman lain mulai proaktif untuk menyerang Vijay. Mereka mengambil golok dan senjata tajam, dan setelahnya pertarungan pun tersaji. Setelah mengalahkan para preman anak buah Anthony, Vijay akhirnya mendapatkan alamat bos para preman. Anthony ternyata sedang minum-minum di dalam markasnya dan ia digerebek oleh Vijay. Kembali tersaji baku hantam, satu lawan banyak, tetapi Vijay adalah Vijay. Ia selalu lebih unggul. Anthony akhirnya tertangkap, tetapi ia tidak mau memberitahu di mana mereka menyembunyikan Ria. Alhasil, Vijay menggantung Anthony dengan posisi terbalik, kaki di kepala, kepala di kaki. Vijay melepaskan tali yang membuat Anthony meluncur dengan cepat ke bawah, dan kepalanya siap mengucam tanah. Tetapi Vijay segera menahan tali yang membuat Anthony masih bisa bernafas lega. Karena ketakutan dengan gilanya Vijay, Anthony akhirnya buka suara dan Ria berhasil ditemukan. Ria memeluk kedua orang tuanya. Ia juga meminta maaf kepada Vijay. Gadis berusia 14 tahun itu menyesal telah bersikap kasar kepada pamannya selama ini. Setelah mereka kembali ke rumah, di saat itulah Jay akhirnya sadar ia tidak mau lagi tinggal bersama selingkuhannya. Jay memilih tinggal bersama anak dan istrinya di rumah keluarga besar Tuan Rajendra. Jay menangis di pundak ibunya. Ia menyesal
telah mengabaikan istri dan juga anaknya selama ini. Ia juga meminta maaf kepada semua orang. Tuan Rajendra jatuh sakit dan dia segera dilarikan ke hospital. Ketika Tuan Rajendra sekarat, Dr. Anand akhirnya menceritakan tentang penyakit Tuan Rajendra. Nyonya Sudha tampak begitu terpukul. Di saat itulah Anand menceritakan alasan kenapa Vijay kembali ke rumah itu dan menerima tawaran ayahnya untuk menjadi pewaris perusahaan. Karena Vijay tidak ingin menyakiti hati ayahnya yang sedang sekarat. Vijay kembali ke rumah tidak hanya untuk sang ibu, tetapi juga demi ayahnya. Sekarang Vijay punya satu tugas terakhir, yaitu membawa pulang Ajay ke rumah keluarga besar mereka. Ajay sedang berada dalam acara penting. Ia menjalin kerjasama dengan perusahaan Jaya Prakash. Vijay datang menemui abangnya. Ia mengajak Ajay pulang ke rumah, tetapi Ajay menolak. Ajay bahkan sesumbar tidak ingin menabur abu jenazah ayahnya jika Tuan Rajendra meninggal. Ajay terlanjur sakit hati karena sang ayah tidak memberikan perusahaan itu kepada dirinya. Vijay tidak mau menyerah. Ia menunggu saat yang tepat agar bisa memaksa Ajay pulang. Suatu hari, Ajay secara diam-diam bertemu dengan pengusaha besar yang bernama Gautam. Mereka akan menjalin kerjasama tanpa sepengetahuan Jaya Prakash. Vijay dan abangnya, Jay, datang menemui Ajay. Ia kembali mengajak pulang ke rumah, tetapi Ajay tentu saja menolak. Di saat itulah, Vijay membongkar hutang Ajay sebesar 5 miliar di hadapan Tuan Gautam. Mendengar hutangnya yang begitu besar, Tuan Gautam batal bekerja sama dengan Ajay. Ia takut tertipu. Gautam memilih pergi. Ternyata Jaya Prakash juga ada di tempat itu dan ia mengetahui jika Ajay secara diam-diam ingin melakukan transaksi bisnis tanpa sepengetahuan dirinya. Tuan Jaya Prakash tahu jika Ajay curang. Ia meminta anak buahnya mengajar Ajay. Ajay babak belur dan di saat itulah ia sadar jika dirinya bekerja sama dengan orang yang salah. Ajay kemudian meminta bantuan Vijay supaya mengajar anak buah Jaya Prakash. Setelah membabat habis semua anak buahnya, Vijay meminta Tuan Jaya Prakash agar berdamai. Ia tidak ingin bermusuhan lagi dengan Tuan Jaya Prakash, baik secara bisnis maupun secara fisik. Karena seberapa besar dan kuatnya seseorang, pada sewaktu-waktu ia akan meninggal dan ketika saat itu tiba, yang diinginkan hanyalah kedamaian, bukan harta. Ajay akhirnya kembali ke rumahnya. Ia meminta maaf kepada sang ayah. Setelah itu, keluarga Rajendra mengadakan ritual pengucapan ulang janji suci pernikahan. Dalam rangka anniversary yang ke-45 tahun pernikahan Rajendra dan Sudha, semua keluarga berkumpul yang membuat Rajendra dan istrinya merasa begitu damai dan bahagia. Suatu hari saat Vijay masuk ke kamar ayahnya, sang ayah berterima kasih kepada Vijay. Berkat bantuan Vijay, keluarga dan perusahaan Rajendra bisa terselamatkan. Vijay sendiri mengaku, walaupun dulu ia tidak sejalan dengan pemikiran sang ayah, tetapi bagi dirinya, ayahnya adalah seorang pahlawan. Vijay selalu mengagumi sang ayah. Vijay dan kedua saudaranya menabur abu jenazah sang ayah di Sungai Gangga. Vijay sadar jika keluarga terbentuk bukan karena nama maupun aliran darah, melainkan karena kekuatan dan kepercayaan. Tidak dijelaskan bagaimana ending dari hubungan Vijay dan Dibya. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.